Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama untuk belajar kembali, yaitu pada perpangkatan dan bentuk akar. Pada pertemuan kali ini kita belajar yang bagian kedua, yaitu perkalian pada perpangkatan. Ini yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Pada pertemuan yang lalu saya ingatkan kembali, yaitu masalah bilangan berpangkat. Pada kesimpulan yang pertama, kalau ada bilangan A dipangkatkan dengan N, maka ini artinya adalah A dikali A kali A dikali dan seterusnya sampai A. Ini sebanyak dengan N. Ini pada kesimpulan yang pertama, sebanyak N. Jadi perkalian berulang. Jadi A kali A kali A kali A diulang sampai sebanyak N. Ini kesimpulan yang pertama. Untuk yang kedua ini, perkalian pada bentuk akar pada perpangkatan. Kita amati contoh berikut. Amati dulu. Amati contoh berikut. Perhatikan baik-baik. 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Artinya 3 pangkat 2, ini pada kesimpulan yang pertama, namanya bilangan berpangkat. Berarti ini 3 kali 3 sebanyak 2, pangkatnya 2. Dikali 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3. Ini bilangan berpangkat ya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Ini sama dengan bilangan berpangkat sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama saja dengan 3 pangkat 5 ya. Amati contoh berikut lagi. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Ini sama artinya dengan 4 kali 4 kali 4, ini sebanyak 3 pangkatnya, dikali 4 kali 4 sebanyak 2 pangkatnya. Jadi ini bisa diartikan, kita hitung perkalian berulang 1, 2, 3, 4, 5. Diulang 5 kali, berarti ini sama dengan 4 pangkat 5. Dari uraian ini bisa diambil kesimpulan bahwa ini kesimpulan yang kedua, berarti ini kesimpulan yang kedua. Kalau ada bilangan A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka kita lihat ini pangkatnya 3, pangkatnya 2, ini menjadi 5. Artinya diapakan ini pangkatnya, yaitu dijumlahkan. Berarti sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini kesimpulan yang kedua. Mungkin sampai di sini ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ulang nanti ya. Nih, sekarang amati contoh berikut ini. Amati contoh berikut. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan sekarang, misalnya 4 pangkat 2
dipangkatkan 3. Bilangan berpangkat ini pada kesimpulan yang pertama, tetap kita gunakan pada kesimpulan yang pertama. Bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi ini dikalikan ulang sebanyak 3 kali. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Ini artinya masih bilangan berpangkat. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 dikali 4 kali 4 dikali 4 kali 4. Nah, ini perkalian berulang masih. Jadi kita hitung berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 4 pangkat 6. Nih, ya. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan. Saya ambilkan contoh lagi. Ini saya hapus. Misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Ini diuraikan lagi menjadi pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak 3. Dikali ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Dikali ini 2 kali 2 kali 2. Ini 2 kali 2 kali 2. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sama dengan 2 pangkat 12. Oke, dari uraian ini, contoh yang ini ya, yang pertama, yang kedua, bisa diambil kesimpulan, yaitu kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga. Perhatikan, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini hasilnya adalah 4 pangkat 6. Nih, diapakan nanti ini? 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, hasilnya adalah 2 pangkat 12. Jadi diapakan ini? Ya. Jadi kesimpulannya adalah apabila bilangan A dipangkatkan dengan M, dipangkatkan lagi dengan N, ini hasilnya adalah, coba diapakan ini? Yaitu A pangkat M kali N. Ini kesimpulan yang ketiga. Oke, sudah ada 3 kesimpulan. Jadi bisa nanti dicoba untuk sembarang bilangan ini, bilangan A, sembarang bilangan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Amati contoh berikut. Amati contoh berikut. Kalau ada bilangan 2 kali 3 dipangkatkan 2, ini bilangannya tidak sama. Ini kalau dipangkatkan dengan 2 sama, masih kita gunakan kesimpulan yang pertama, yaitu perkalian berulang. Berarti 2 kali 3 dikali, ini karena sebanyak 2, 2 kali 3. Nah, ini namanya perkalian, bisa ditukar-tukar bilangannya. Ini menjadi 2 kali, ini 2 dikali 3 kali 3. Ini perkalian berulang. Berarti sama dengan, karena 2-nya ada 2, boleh ditulis 2 pangkat 2 dikali ini 3 pangkat 2. Kan berulang. Ini 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2, ya. Kita ambil contoh lagi. Misalnya
4 dikali 3 pangkat 3. Ini sama saja dengan 4 kali 3 dikali 4 kali 3 dikali 4 kali 3. Ini sebanyak 3. Ini disusun, 4-nya ada 3 kali, 4 kali 4 kali 4 kali ini 3 kali 3 kali 3, sebanyak 3. Ini jadi perkalian berulang. Ini bisa ditulis 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Oke. Dari contoh ini, kedua contoh, bisa diambil kesimpulan kalau nanti ada bilangan, nih contohnya ini 2 kali 3 pangkat 2, ini sama saja artinya dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nih 4 kali 3 pangkat 3 sama aja dengan 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan yang keempat. Kesimpulan yang keempat, apabila ada bilangan A dikali B pangkat M, ini boleh ditulis menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah ini kesimpulan yang keempat. Oke. Dari kesimpulan yang kedua sampai kesimpulan yang keempat ini bisa dicoba nanti. Jadi masalah perkalian pada bilangan berpangkat ini bisa menggunakan kesimpulan yang pertama ini, yaitu bilangan berpangkat. Sampai di sini ada masalah dengan perkalian pada perpangkatan, silakan boleh bertanya. Jadi silakan diulang-ulang kembali supaya paham. Jadi saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.